Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Lydia Samalo Telapari dari Kota Malang. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara. Sebagaimana tertulis di dalam kitab pertama Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Demikianlah salah satu nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika dan kepada kita saat ini. Mengucap syukur dalam segala hal. Nasihat ini terkesan gampang susah. Mengapa? Karena pada dasarnya kita diperhadapkan dengan dua kenyataan hidup yang bertolak belakang. Tidak selamanya hidup ini dipenuhi oleh hal-hal yang baik, tetapi juga ada hal-hal yang buruk. Ada keadaan yang tenang, aman, dan senang, tetapi ada juga tantangan, ancaman, bahaya yang tidak dapat kita hindari. Ketika keadaan baik, tenang, dan aman saja, sangatlah mudah saudara dan saya untuk mengucap syukur, mengatakan terima kasih Tuhan. Sebaliknya, ketika keadaan buruk, belum tentu saudara dan saya dapat menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan. Faktanya saudara dan saya berharap pandemi COVID-19 ini mereda dan segera berlalu. Ternyata harapan itu tidak menjadi kenyataan. Justru sebaliknya, saudara dan saya saat ini tengah diresahkan oleh COVID-19 varian Delta yang mudah menular dan sangat berbahaya dan telah merebak di sejumlah wilayah di tanah air ini. Akibatnya negara kita berada dalam keadaan krisis, suatu keadaan yang parah dan berbahaya. Makin meningkat jumlah pasien yang terpapar COVID-19 dan makin bertambah pula angka kematian. Dalam keadaan seperti ini, pertanyaannya, apakah saudara dan saya masih bisa mengucap syukur? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Apa yang melatar belakangi Paulus menyampaikan nasihat ini, saudara? Pada waktu itu, Rasul Paulus sangat bersukacita dan bersyukur sebab ia mendengar kabar walaupun dalam keadaan yang penuh tantangan dan ancaman, jemaat Tuhan di Tesalonika tetap teguh imannya dan tetap tekun di dalam pengharapan. Itulah sebabnya Rasul Paulus mau mendorong mereka agar mereka menampakkan iman dan pengharapan mereka itu dalam cara hidup beriman yang benar, sebagaimana yang dikehendaki Allah, yaitu selalu mengucap syukur dalam segala hal. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang perlu dicemaskan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, bahkan ditakuti oleh jemaat di Tesalonika. Sebab apapun keadaan jemaat di Tesalonika, Allah telah memilih mereka untuk diselamatkan, dan Allah tetap berdaulat serta memegang kendali demi keselamatan. Selain itu, saudara-saudara, Rasul Paulus sendiri telah menjadi teladan bagi jemaat di Tesalonika, bahwa dalam situasi buruk, situasi yang tidak tenang,
di mana ia tidak bisa tidur, terus dikejar-kejar, bahkan berada di dalam penjara sekalipun, ia tetap mengucap syukur. Mengucap syukur menjadi ciri dan karakter Rasul Paulus yang sangat kuat. Dan semua itu karena kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang telah memilih dia dan menyelamatkannya. Bagi Rasul Paulus, bagaimanapun keadaan kita, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Baik kesesakan, baik kelaparan, ketelanjangan, baik hidup maupun mati. Kata Rasul Paulus, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Roma 8 ayatnya yang ke-35 dan ke-38. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, berdasarkan firman Tuhan ini, kita memahami bahwa mengucap syukur dalam segala hal memiliki makna yang sangat dalam, yaitu apapun keadaan kita, baik atau buruk, tenang maupun terancam, sehat maupun sakit, senang maupun susah, tetaplah mengucap syukur. Mengucap syukur bukan hanya di saat-saat tertentu, namun di setiap hari hidup. Allah menghendaki hidup kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Dasar kita mengucap syukur dalam segala hal adalah karena kita memiliki keyakinan Allah tetap mengasihi kita dan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itu berarti bahwa Allah tetap sebagai pemegang kendali hidup kita di tengah keadaan krisis ini. Kesulitan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal adalah karena kita tidak mengerti baik jalan maupun keputusan serta pikiran Tuhan. Kita tidak mengerti mengapa ada krisis di saat kita sudah berupaya untuk menaati prokes sekalipun. Mengucap syukur dalam keadaan krisis memang sulit. Namun jika saudara dan saya mau mengarahkan pandangan kita tetap kepada Tuhan, maka Dia akan menguatkan kita. Alkitab memberikan contoh kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Keadaan krisis yang mereka alami saat itu adalah ketika mereka dibuang ke dalam dapur api yang begitu dahsyat panasnya. Mungkin saat itu mereka ingin agar Tuhan melepaskan mereka dengan cara mereka. Tetapi Tuhan bertindak dengan cara yang lain. Di tengah keadaan krisis itu, Tuhan menguatkan iman mereka. Dan kekuatan yang Tuhan berikan melebihi panasnya api, sehingga mereka dapat menghadapi dan pada akhirnya melewati krisis itu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini saudara dan saya belum melihat sesuatu yang baik terjadi di tengah pandemi COVID ini. Mungkin harapan saudara dan saya belum terwujud. Kendati demikian, tetaplah teguh dalam iman. Tetaplah percaya. Sebab pada waktunya Allah pasti akan bertindak. Bagaimana caranya? Alkitab mengatakan pekerjaan Allah tidak dapat diselami oleh manusia. Kita tidak bisa melihat bagaimana cara Tuhan bekerja, namun kita harus percaya dan mengakui bahwa Dia mempunyai cara, bahkan punya banyak cara.
dia dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh saudara dan saya. Ketika saudara dan saya percaya bahwa Allah mengendalikan keadaan krisis yang dihadapi kita, maka tentu kita tidak akan pesimis, kita tidak akan resah, kita tidak akan takut, bahkan kita tidak mengeluh, apalagi mempersalahkan Tuhan atas keadaan itu. Suatu saat nanti saudara dan saya akan melewati keadaan krisis ini. Dan disitulah kita mengetahui bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Dan Dia ada untuk memelihara hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada 1000 alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Namun ada 1001 bahkan lebih alasan untuk kita bisa mengucap syukur. Dan salah satu alasannya karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib telah menyelamatkan saudara dan saya. Tuhan yang mati di kayu salib itu, Dia ada bersama-sama dengan kita sebab Dia hidup. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, baik kemarin, hari ini, maupun hari esok. Tetaplah mengucap syukur dalam keadaan krisis ini. Tetaplah percaya bahwa Dia menyertai dan tetap memberkati kita. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita berdoa atas firman Tuhan yang telah kita dengar. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sebab kami telah dihibur dan dikuatkan oleh firman-Mu. Berilah kuasa Roh Kudus-Mu menerangi, menuntun, serta memampukan kami untuk mengucap syukur dalam segala hal. Terlebih di dalam keadaan krisis pandemi COVID saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah firman Tuhan yang telah saya sampaikan kepada saudara-saudara. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus mengasihi kita.